Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Salsabila dari kelas Publik 18, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Krishna Dwi Payana. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan dapat ditemukan solusinya. Administrasi memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan sistematis, misalnya perbandingan sistem negara yang menganut monarki dengan demokrasi, negara maju dengan negara berkembang, negara yang kecil dengan negara yang besar wilayahnya, negara yang menganut presidensial dengan parlementer. Yang kedua, pendekatan ekologis, yaitu pendekatan ekologis juga dapat dikaitkan dengan keadaan ekonomi negara yang juga berhubungan erat dengan letak geografis suatu negara, sehingga mempermudah atau menunjang usaha pertanian, perdagangan, dan industri yang semuanya berkaitan dengan pembangunan serta perkembangan negara. Yang ketiga, pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yuridis untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Hal ini karena persoalan yang berhubungan dengan administrasi negara tidak terlepas dari konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ada tahap-tahapan perbandingan administrasi negara berkaitan dengan langkah-langkah operasional dalam penelitian. Menurut Beni Ahmad Saibani tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam penelitian diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, kebutuhan terhadap teori. Yang kedua, kebutuhan terhadap masalah. Yang ketiga, kebutuhan terhadap rencana. Ada 3 hal yang berkaitan dengan perumusan masalah, yaitu dalam rencana kerja setiap istilah perlu memerlukan pengertian tertentu yang jelas. Segala istilah yang samar-samar harus dihindarkan. Yang kedua, dalam rencana kerja tidak mengambil daerah yang terlalu luas. Yang ketiga, dalam rencana kerja tidak menyempitkan masalah. Kemudian yang keempat, kebutuhan terhadap hipotesis, terutama dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, hipotesis tidak terlalu penting. Jika dibutuhkan pun paling tidak berbentuk asumsi. Yang kelima, kebutuhan terhadap sejumlah data. Yang keenam, kebutuhan terhadap fasilitas. Yang ketujuh, kebutuhan akan kebebasan. Yang kebutuhan akan kebebasan artinya peneliti harus bebas bergerak dalam mengumpulkan data, bukan peneliti yang dikejar target sponsor. Dengan demikian, prinsip yang dibangun dalam penelitian adalah kebenaran. Jika target mencapai kebenaran ilmiah dibatasi, penelitian akan menghasilkan kebenaran yang samar. Kemudian ada aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Yang pertama, bentuk negara. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada pertimbangan antara lain karena begitu luasnya wilayah negara dan demikian banyaknya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan bertambah majunya masyarakat, sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan, menurut Amri Muslimin tahun 1986. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki. Suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang memegang tumpuk pemerintahannya secara turun-temurun. Yang kedua, republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tumpuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Kemudian penyebab timbulnya perbedaan. Yang pertama, faktor sejarah. Yang kedua, faktor teritorial. Yang ketiga, faktor konstitusional. Yang keempat, faktor sosial budaya. Yang kelima, faktor kepemimpinan. Yang keenam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, dan faktor moralitas bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.